Oke, kita langsung menuju ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, sebelum kita bicara lebih lanjut soal dampaknya ke Indonesia, saya ingin dalami dulu tadi ada hal yang belum tergali. Kan Prof. Telisa menyampaikan dengan ditunjuknya Elon Musk masuk ke jajaran kabinet dari Donald Trump, ini perang teknologi dengan Cina akan semakin kuat. Apakah artinya Donald Trump ini menggunakan Elon Musk untuk kemudian memerangi kekuatan Cina? Bisa diartikan seperti itu nggak, Prof. Telisa? Ya, secara tidak langsung begitu ya, walaupun tentu lebih complicated lagi secara diplomasinya, tetapi setidaknya bahwa untuk apa ya, istilahnya itu memberikan credibility signaling ya. Jadi bahwa di dalam perang ini kan biasanya kan ada namanya perang kan pasti ada signaling nih bahwa kita ada apa signal yang kuat bahwa kita punya nih orang-orang hebat di balik kita, dan udah terbukti Elon Musk itu adalah pemimpin, tadi ya disampaikan Prof. Popi juga, CEO teknologi yang terbesar di dunia dengan valuasi yang terbesar di dunia. Tentunya Iya. itu kemudian diharapkan bisa lebih memberikan dampak yang positif ya, dalam arti bahwa kedikdayaan Amerika di dalam teknologi ini akan terus terjaga seperti itu. Jadi Amerika ingin menjaga hegemoninya dalam berbagai hal ya, dalam hal perekonomian sebagai negara adidaya, dalam hal teknologi juga, karena ya itu sudah terjadi di beberapa presiden terakhir juga ya, teknologi itu semakin berperan, dan ada kekhawatiran bahwa China akan menyalip Amerika dalam hal teknologi tersebut. Kan kalau kita lihat beberapa teknologi yang dilarang itu ya saling melarang ya, China melarang teknologi AS digunakan, AS Ya. juga melarang teknologi China digunakan. Jadi dan Amerika Serikat sendiri merasa ada beberapa teknologinya yang dicuri gitu, quote unquote tanda petik, oleh China. Nah, oleh karena itu, dan teknologi itu kan memang valuasi yang cukup besar dalam perekonomian dunia saat ini. Apalagi nanti kan dunia itu berkembang ya akan ke artificial intelligence, robotik Iya. itu semakin kuat. Nah, ini juga tentunya ya dibutuhkan tadi orang-orang yang kuat di sekitar Trump yang menguasai teknologi. Jadi sebagai deterrence factor bahwa untuk ya bahwa kita unggul loh dalam persaingan ini, walaupun belum berperang, ya istilahnya perangnya akan semakin memanas begitu. Nah, tapi sebelum perang dimulai Iya. semakin memanas itu sudah diberikan credibility signaling, ini loh ada orang yang di samping saya yang memang ahli di bidang teknologi seperti itu. Oke, baik, saya ke Prof. Popi. Prof. Popi, jika memang perang dagang antara kedua negara ini kemudian memanas dan Cina kemudian membalas perang dagang tersebut. Nah, bagaimana dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Apakah nanti akan tertekan? Apakah bisa nantinya mencapai target ekonomi pertumbuhan ekonomi 8%? Ya, sehubungan dengan situasi yang saat ini dinanti-nanti oleh hampir semua negara, situasi perekonomian dikaitkan dengan Indonesia. Ini tergantung dari leadership yang saat ini menjadi uji coba Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di mana banyak gebrakan-gebrakan yang sudah dicanangkan, namun kita melihat sampai sejauh mana kekompakan kabinet yang ada di Kabinet Merah Putih dalam mencapai apa yang sudah dicanangkan. Terlebih dengan jumlah kementerian yang dipisahkan menjadi jumlah yang besar, dibutuhkan satu koordinasi bersama. Surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian harus mendukung apa yang menjadi keinginan dari pemerintahan yang ada. Tentunya prediksi-prediksi yang sudah dikaji pertumbuhan untuk ekonomi yang ada di dalam negeri ini terkait dari kemampuan dari pemerintahan yang ada saat ini dalam rangka untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang dapat dilakukan oleh Indonesia. Dengan adanya Trump harus berhati-hati karena Indonesia merupakan negara yang sangat mengandalkan ekspor yang masuk ke Amerika Serikat dengan jumlah yang kedua terbesar pendapatan Indonesia. Bila pemerintah Indonesia tidak mampu melakukan lobby-lobby dan juga diplomasi ekonomi terhadap pemerintah Amerika Serikat, dikhawatirkan akan berdampak terhadap para pengusaha yang sudah memiliki pasar di Amerika Serikat. Ini adalah salah satu poin yang perlu diperhatikan, apakah ini akan menjadi perlambatan pertumbuhan yang ada di Indonesia. Kemudian kita dapat perhatikan bahwa dengan program
swasembada pangan atau ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yang mana sudah mengkonversi lahan di Kalimantan, di Merauke, itu merupakan salah satu program yang perlu didukung oleh seluruh kementerian, sehingga berbagai anggaran yang harus dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan audit ulang, mengidentifikasi anggaran-anggaran yang impactful dalam rangka untuk peningkatan perekonomian Indonesia. Terlebih juga saat ini dengan adanya sistem digitalisasi, transformasi teknologi dan lainnya, ini bisa menjadi salah satu faktor yang bisa mempercepat proses peningkatan ekonomi. Indonesia perlu melihat apa yang dilakukan oleh Trump pada saat menjadi presiden tahun 2017 dengan menerapkan One Federation policy, di mana One Federation policy ini dilakukan oleh Presiden Trump, yaitu untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proyek-proyek yang dilakukan di bawah kementeriannya itu harus satu pintu dan berbasis teknologi. Namun karena itu baru diimplementasikan tahun 2021-2022, pada saat berakhir impaknya itu tidak terasa, dan ini bisa menjadi salah satu contoh bagaimana keseriusan pemerintah Indonesia dalam melakukan transformasi teknologi di kabinetnya sehingga mendukung perekonomian yang ada. Artinya itu berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kita menuju ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, kalau tadi Prof. Popi menyampaikan dengan adanya postur kabinet Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, ini berpengaruh terhadap postur perekonomian di Indonesia. Tapi bagaimana wajah kerjasama antara Indonesia, Amerika Serikat dan juga China? Karena kita tahu ya Amerika Serikat dan juga China ini kan dengan Indonesia memiliki hubungan diplomatik. Ya, jadi kalau kita berdiskusi ya, apa sih strategi yang tepat? Indonesia adalah negara non-blok sebetulnya. Itu yang harus kita pertahankan ya, sesuai dengan Konferensi Asia Afrika yang selalu kita jaga sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Kita ingin berhubungan baik dengan semua. Jadi di tengah peperangan ini kita tidak memihak baik kepada Amerika maupun kepada Cina, tapi kita juga bekerja sama dengan baik dengan Amerika dan Cina. Nah, itu yang disebut sebagai multiple alignment in non-alignment istilahnya. Jadi kita itu multiple alignment, kita bekerja sama dengan banyak pihak dalam kita tidak di dalam bloknya gitu. Jadi itulah yang strategi terbaik saat ini yang sudah kita diskusikan. Jadi artinya bahwa ya Indonesia ikut BRICS, Indonesia ikut OECD, Indonesia dekat dengan Amerika, Indonesia juga dekat dengan China. Jadi kita memang challenge-nya adalah bagaimana mempertahankan jangan sampai nanti yang lain merasa bahwa ini lebih dekat dengan ini lebih bahwa artinya kita berhubungan baik dengan semua ya, bukan pragmatis, tapi memang itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita bahwa kita adalah negara yang tidak memihak, kita adalah non-blok seperti itu. Nah itu yang tapi dalam kerjasama ini misalkan nanti kita lihat kerjasama di Amerika yang seperti apa yang nanti tidak melanggar nanti dengan China, nanti kerjasama dengan China seperti apa tapi yang tidak melanggar dengan Amerika. Nah itu memang kita harus pandai untuk menempatkan diri seperti itu. Jadi ada kompartemennya ya, antara kerjasama dengan Cina dan juga Amerika Serikat, kurang lebih seperti itu ya. Baik, Prof. Telisa. Nanti dalam teknologi, dalam ekonomi, dalam perdagangan seperti apa gitu. Masing-masing harus dipetakan, kita harus buat matriksnya dengan Amerika Serikat. Tapi yang tadi supaya tidak melanggar keduanya seperti itu. Oke, Prof. Telisa mungkin terakhir Prof. Kalau misalnya Amerika Serikat lebih protektif begitu ya untuk perdagangan, menutup akses China ke sana. Nah ini yang dikhawatirkan adalah barang-barang yang harusnya masuk ke Amerika Serikat kemudian tumpah ke Indonesia. Nah bagaimana Indonesia harus mengantisipasi ini? Ya betul, karena ini sesuai ya dengan kita ada beberapa misalkan tekstil kan kemarin industri tekstil kita dengan adanya peraturan perdagangan yang ya agak longgar terhadap impor, kemudian adanya penyelundupan sejumlah pelabuhan-pelabuhan. Nah pelabuhan-pelabuhan ini akan semakin diawasi agar impor ilegal tidak semakin marak. Nah betul sekali ada sekali tinggi sekali potensi bahwa produk-produk Cina akan semakin menyerbu Indonesia karena pasar Amerikanya memang sedang lebih tertutup dan lebih close gitu ya. Nah kita juga harus ya semakin memperketat tadi terutama pengawasan di pelabuhan penyelundupan yang sering terjadi. Itu harapannya dengan adanya tadi ya Prof. Popi menyampaikan kita udah ada KL yang di Kabinet Merah Putih ini yang cukup solid yang ya masing-masing KL. Nah itu harapannya pengawasan itu dari semua stakeholder, sinergi multi stakeholder untuk mengawasi barang-barang tadi. Nah kemudian kita juga harus meningkatkan kualitas produk kita, jadi kesadaran dan sosialisasi kepada masyarakat juga bahwa kualitas produk Indonesia itu tidak kalah dengan produk itu. Dan kalau kita ingin berkontribusi pada ekonomi nasional, nah kita memang harus
mendukung lah produk-produk domestik seperti itu, mulai dari konsumsi Oke. rumah tangga juga pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu harus pro kepada itu. Nah, jadi artinya bahwa ya kita bersaing baik secara ya harus kompetitif juga, tapi di sisi yang lain peraturan-peraturan yang ada, misalkan peraturan Kementerian Perdagangan, nanti peraturan di pelabuhannya sendiri itu harus mendukung agar tadi ya lebih terawasi sehingga impor-impor ilegal ini juga tidak menghancurkan perekonomian kita, karena kita kan pengen tumbuh 8%, industri harus tumbuh lebih lagi misalkan. Nah, itu industri harus cukup besar nanti share-nya meningkat gitu, harus bisa sampai tumbuh lebih dari 20% gitu. Maaf, share-nya itu lebih tinggi dari 20% gitu. Yang sekarang 19%, nanti harus jadi 25 untuk mencapai misalkan target yang pertumbuhan ekonomi 8%. Industri harus maju. Nah, industri kita mau maju tapi kalau ada banyak barang impor ya sulit juga kan. Jadi makanya Oke. bagaimana preferensi masyarakat kepada produk-produk domestik. itu Nah, tadi kita ya biasanya soal kalah perang di harga dagang karena kita tahu antara produk China itu harganya murah. Nah, ini Iya, jadi iya. suatu tantangan, kita harus memperbaiki efisiensi Oke, biaya baik di Prof. Indonesia. Telisa, itu seperti tadi ya dampak dari perang dagang antara Cina dan juga Amerika Serikat. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Telisa dan juga Prof. Popi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Ya.